Hai anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya sehat-sehat ya. Hari ini kita kembali lagi akan chapel untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana di Aldo? Semangat gak Oh, kira-kira? masih semangat dong teacher. Teacher gimana? Oh semangat pastinya. Ya, saya juga yakin bahwa kalian semua yang di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Oke, mari kita nyanyikan lagu Kami Terima. Mari kita nyanyikan satu buah pujian persembahanku.
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, mengalir di hatiku sebagai Pernah nggak kalian berpikir bahwa situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang bisa dibilang aneh dan melelahkan? Banyak hal dalam hidup kita yang menimbulkan kekhawatiran. Kalau kita buat list tentang kekhawatiran hidup, rasanya list itu tidak akan ada akhirnya. Kekhawatiran selalu menyangkut nanti, hari esok, atau masa depan yang tak selalu pasti. Apalagi di masa-masa seperti ini loh. Selain khawatir, kita mungkin juga diserang rasa bosan karena harus tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama. But again, I have faith that it will soon pass. Dalam kesempatan ini, Teacher Rio juga rindu berbagi dan mengencourage kalian semua untuk melakukan beberapa hal terkait hobi dan habits yang dapat bermanfaat bagi kehidupan jangka panjang kalian yang bisa dilakukan di rumah saja. Hal pertama yang biasa teacher lakukan adalah read the word of God. Karena teacher percaya firman Tuhan yang selalu memberikan teguran sekaligus penghiburan.
Berbicara tentang pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, di ceria kembali diingatkan oleh firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 36. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke api, tidakkah Ia terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk mengatasi kekhawatiran kita melalui Injil Matius, kita kembali diingatkan untuk selalu fokus pada hal-hal yang kekal. Misalnya, menjalani kehidupan yang kudus, bertumbuh secara mental dan spiritual dengan lebih baik lagi. Membaca masih menjadi hal yang sangat diceria gemari, karena apa yang kita konsumsi seringkali sadar atau tidak dampaknya bisa kita rasakan dalam mindset, perkataan, dan sikap kita. Dengan mengkonsumsi atau membaca buku-buku dengan konten yang baik dan berkualitas, secara natural kita dapat menjadi lebih sehat dan bahagia. Teacheria merekomendasikan beberapa buku yang bisa dikatakan cukup mempengaruhi kehidupan teacher selama ini. Yang pertama, Daring Greatly by Brené Brown. Sebenarnya menjadi lemah, lelah, dan rentan adalah hal yang normal dan biasa dalam kehidupan kita. Allowing yourself to be actually vulnerable is a sign of strength and courage. Buku yang kedua, Tuesday with Morrie by Mitch Albom. Teacheria belajar banyak dari buku ini. Yang pertama, bahwa kita perlu spend time, waktu secara berkualitas dengan keluarga kita. Kita perlu lebih memperhatikan orang yang sedang kita ajak berbicara. Dan yang terakhir, bagaimana kita perlu memaafkan orang lain dan juga perlu memaafkan diri kita. Buku yang terakhir adalah Stillness is the Key by Ryan Holiday. Dari buku ini, Teacheria kembali diingatkan bahwa perlunya berdiam diri dan mengambil waktu saat kita sedang mengalami masalah atau saat kita ada di waktu-waktu yang sulit. Enough. You will never feel okay by the way of external accomplishments. Enough comes from the inside. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah have a plan. This is the hardest one, but the most critical. Mempersiapkan apa yang harus kita lakukan dalam sehari akan menolong kita untuk tetap termotivasi, produktif, dan saat satu persatu to-do list kita selesai, akan ada sense of happiness yang kita rasakan. Deplete or organize your environment. Ruang kerja yang rapi membantu menjaga pikiran tetap rapi, yang membantu membuat harimu lebih produktif. Saat di rumah, kamar, atau meja belajarmu rapi dan bersih, percayalah bahwa kalian juga mentally dan physically motivated. Pick up a new skill. Jika kita terjebak di rumah karena wabah virus corona ini, kemungkinan besar kita sedang mencari sesuatu untuk dilakukan. Meskipun bermain video game bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk melewati beberapa jam dalam sehari, ada beberapa cara lain untuk menghabiskan waktu kita selama pandemi ini dengan lebih efektif. Entah itu keterampilan baru yang selalu ingin kita pelajari, atau hobi lama yang selama ini ingin kita kembangkan lagi.
Hal-hal yang bisa kita lakukan misalnya belajar bahasa yang baru, atau belajar first aid, bisa memasak, atau mungkin kalian bisa belajar instrumen yang ingin kalian pelajari selama ini. Halo semua, kira-kira hal-hal inilah yang biasa teacher lakukan dalam keseharian teacher. Teacher sungguh berharap apa yang sudah kalian saksikan dapat menolong kalian ataupun mungkin menginspirasi kalian untuk bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan chapel hari ini. Tetap semangat, jaga diri kalian baik-baik, Tuhan memberkati.